Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian bahasa, fungsi bahasa, sejarah bahasa Indonesia, alasan mengapa bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan, fungsi dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara, serta perkembangan bahasa Indonesia di dunia internasional. Sebelumnya akan saya perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Rofiqul Anam. Yang kedua, Nabila Najah Ismail. Yang ketiga, saya sendiri, Ilya Aisatul Azizah. Dan yang keempat, Alif Rizky Prayoga. Pengertian bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Perkiraan jumlah bahasa di Indonesia beragam antara 6.000 sampai 7.000 bahasa. Berikut beberapa pengertian bahasa dari para ahli. Yang pertama, Plato. Bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantaraan onomata dan remata yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Yang kedua, Ferdinand. Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. 3. Bill Adam. Definisi bahasa adalah suatu sistem pengemban psikologi individu dalam sebuah konteks intersubjektif. Yang keempat, Wahyu Wibowo. Dalam bukunya, Otonomi Bahasa 7 Strategi, tulis pragmatik bagi praktisi bisnis dan mahasiswa, bahasa merupakan sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang bersifat arbitrer dan konvensional. Fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa karena keunikannya, karena setiap suku atau bangsa tentunya memiliki bahasa yang berbeda. Yang ketiga, sejarah bahasa Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya ke Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan di Indonesia juga memakai bahasa Melayu. Tidak hanya Kerajaan Majapahit, tapi juga Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa sebagai pemersatu bangsa.
Bahasa Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanah air dan bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia sendiri adalah sebuah proses perkembangan dari bahasa Melayu yang menjadi bahasa lingua franca. Di antara keberagaman etnis, bangsa, dan latar belakang sosial yang hidup di Kepulauan Nusantara, lingua franca yang berasal dari bahasa Latin artinya adalah bahasa penghubung antara komunitas yang berbeda bahasa di wilayah geografis yang cukup luas. Dalam perkembangannya, apa yang kita kenal sebagai bahasa Indonesia menjadi meluas karena peran dari percetakan di awal abad ke-20 yang menerbitkan kesusastraan dan pers nasional. Dari bahasa Indonesia terjadi pembentukan kesadaran nasional di kalangan anak muda terpelajar saat itu. Indonesia yang dibayangkan kian dipersatukan oleh bahasa yang memungkinkan warganya dari berbagai latar belakang bersentuhan dengan dunia modern. Karena itu, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat ekspresi dari nasionalisme, tapi juga aspirasi tentang Indonesia. Dalam dunia kolonial yang hierarkis dan rasis, bahasa Indonesia juga menjadi ekspresi dari kebebasan dan persamaan, di antaranya sesama manusia. Maka benar seperti dikatakan Ben Anderson, dalam kuasa kata jelajah budaya-budaya politik di Indonesia, bahwa fungsi publik utama bahasa Indonesia terletak dalam perannya sebagai pemersatu bahasa, sebagai alat komunikasi manusia, berfungsi untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Begitu pula dengan bahasa. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sejak dikukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara Indonesia, maka di setiap komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Bukan berarti kita bangsa Indonesia melupakan bahasa ibu atau bahasa daerah asal kita. Keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia membuat kita membutuhkan satu bahasa sebagai pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Yang kelima, fungsi dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Perkembangan bahasa Indonesia di dunia internasional. Tatanan ekonomi baru. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi berbagai perubahan, terutama yang berkaitan dengan tata ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi, misalnya, telah terjadi perubahan dalam sistem perdagangan dari perdagangan tradisional ke perdagangan bebas. Dari sistem tawar ke sistem harga mati. Di situasi itu telah merambah ke kota-kota kecil di tanah air. Bahkan sistem itu telah merambah ke perdagangan eceran atau kecil, seperti pasar-pasar atau toko kecil, minimarket, dan kios-kios barang dan minuman. Selain hilangnya budaya tawar, ada fenomena baru sedang mewabah seolah menandai kelas sosial masyarakat, yaitu belanja secara daring atau online. Belanja tak perlu keluar, cukup di rumah memesan secara daring dan barang diantar ke rumah. Kondisi itu mendatangkan pengusaha besar memasuki area perdagangan tradisional. Bahkan sejumlah pengusaha besar dari luar Indonesia mendekati pasar-pasar tradisional. Situasi kebahasaan di kawasan Asia Tenggara. 10 negara anggota ASEAN masing-masing memiliki bahasa resmi. Negara Brunei Darussalam memiliki bahasa resmi bahasa Melayu. Filipina bahasa Filipino, Indonesia bahasa Indonesia, Kamboja bahasa Khmer, Laos bahasa Lao, Malaysia bahasa Melayu, Singapura bahasa Cina Mandarin,
bahasa Melayu, Tamil, Inggris, Thailand, bahasa Thai, dan Vietnam, bahasa Vietnam. Selain bahasa resmi, hampir setiap negara memiliki bahasa lokal atau bahasa daerah. 746 di Indonesia. Keberagaman bahasa itu kemungkinan menjadi bahan pertimbangan para pendiri ASEAN memilih bahasa Inggris sebagai bahasa resmi perhimpunan itu. Potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan luas di kawasan Asia Tenggara. Potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan luas di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Indonesia memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan kelinguistikan dan kekuatan historis. Untuk selanjutnya, strategi di kawasan Asia Tenggara dalam tatanan kehidupan global persaingan antar bangsa, terutama dalam bidang ekonomi atau perdagangan. Investasi dan politik makin menonjol. Untuk mensiasati persaingan dengan negara maju dan negara besar, negara-negara berkembang, dan negara kecil yang secara sosiologis, geografis memiliki kedekatan, membangun kerjasama agar memiliki kekuatan seimbang dalam persaingan dengan negara maju dan negara besar. Negara-negara di Asia Tenggara telah memiliki forum kerja sama dalam ASEAN, kemudian lebih khusus membentuk masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA untuk menampung kerjasama di bidang ekonomi atau bisnis. Bidang itu memiliki cangkupan yang luas, misalnya sektor perdagangan akan melibatkan investasi, industri, pemasaran, dan tenaga kerja. Selain itu, kerjasama ekonomi berhubungan erat dengan kondisi sosial budaya masyarakat negara-negara anggota. Kemajuan ilmu dan teknologi sebagai sarana pencapaian kemakmuran masuk dalam cangkupan kerjasama ini juga. Keberhasilan kerjasama dalam mencapai kemajuan dan kemakmuran bersama berkait erat dengan kebijakan politik dan strategi diplomasi. Semua kerjasama tersebut memerlukan sarana pikir, sarana ekspresi, dan sarana komunikasi yang sangat efektif, yaitu bahasa yang dapat diproduksi dan dipahami oleh komunitas masyarakat Asia Tenggara seperti ASEAN ataupun MEA. Strategi persebaran bahasa Indonesia di dunia internasional. Berdasar pertimbangan berbagai latar belakang permasalahan dan pemikiran tersebut di atas, perlu dibahas masalah strategi peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Secara bertahap memiliki makna upaya permasyarakatan bahasa Indonesia dilakukan di dalam wilayah negara-negara Asia Tenggara ke negara-negara mitra ASEAN seperti Jepang, Korea, Tiongkok, Australia, India, Timur Tengah Afrika, Uni Eropa, dan Amerika. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.